kita mempunyai kata splendid. Selanjutnya, kata splendid ini kita apit dengan kata S, seperti ini. Splendid, keren, berkesan atau mengesankan. Begitu diapit oleh kata S menjadi as splendid as, maka artinya sekeren. Atau kita juga boleh terjemahkan sama kerennya dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear smart learners, welcome back to Bilik Bahasa, an appropriate place to learn languages. Di slide ini, kita akan belajar tentang degree of comparison, perbandingan di dalam bahasa Inggris. Beberapa materi terkait tentang degree of comparison sudah dibahas pada slide sebelumnya, seperti pada slide ini dan slide ini. Degree of comparison digunakan untuk membandingkan dua hal, bisa orang, bisa juga benda, di mana kedua hal tersebut bisa sama, bisa juga berbeda. Ada 3 jenis perbandingan di dalam bahasa Inggris, yaitu positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Di slide ini, kita akan membahas tentang positive degree, sementara comparative degree dan superlative degree akan kita bahas pada slide selanjutnya. Positive degree digunakan untuk membandingkan dua benda atau orang yang memiliki sifat atau ciri yang sama. Ibaratnya seperti gambar ini, pinang dibelah dua. Sifat dan cirinya sama persis. Di dalam bahasa Inggris, perbandingan jenis ini kita sebut dengan istilah positive degree, tingkat sama. Berikut ini adalah pattern atau pola dari positive degree. Di sini ada adjektif yang diapit oleh kata S, sehingga polanya menjadi S plus adjektif plus S. Seperti as famous as clever as splendid as excellent as, dan as adorable as. Masing-masing adjektif ini setelah diapit oleh kata S seperti ini, maka artinya seperti berikut. Famous, terkenal, begitu diapit oleh kata S menjadi as famous as, maka artinya seterkenal, atau kita juga bisa terjemahkan sama terkenalnya dengan. Clever, pintar, diapit oleh kata S menjadi as clever as, maka artinya sepintar, atau kita juga boleh terjemahkan sama pintarnya dengan. Splendid, keren, berkesan atau mengesankan. Begitu diapit oleh kata S menjadi as splendid as, maka artinya sekeren, atau kita juga boleh terjemahkan sama kerennya dengan atau sama mengesankannya dengan. Excellent, artinya unggul, diapit oleh kata S menjadi as excellent as, maka artinya seunggul atau sama unggulnya dengan. Adorable, menarik, diapit oleh kata S menjadi as adorable as, maka artinya semenarik, atau kita juga boleh terjemahkan sama menariknya dengan. Dear smart learners, jika adjektif-adjektif ini kita masukkan dalam kalimat, maka patternnya atau polanya akan seperti ini. Ada subjek dan verb, di mana di dalam bahasa Inggris verb itu juga bisa berupa to be, is, am, are, dan seterusnya. Setelah adjektif yang diapit kata S ini, kita tempatkan noun setelahnya. Boleh noun, boleh juga pronoun atau kata ganti orang yang berfungsi sebagai objek. Sekarang coba kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Kita mempunyai kata splendid. Selanjutnya, kata splendid ini kita apit dengan kata S, seperti ini. Lalu kita tambahkan subjek dan verb.
Selanjutnya kita tambahkan noun di sini yang difungsikan sebagai objek. Subjeknya misalkan my car dan objeknya your car. Sehingga verb ini harus mengikuti si subjek. Artinya kita harus carikan verb yang cocok bagi subjeknya. Dan verb yang cocok bagi subjek ini adalah is. Sehingga kalimat ini menjadi my car is as splendid as your car. Mobil saya sekeren mobilmu, atau kita juga bisa terjemahkan mobil saya sama kerennya dengan mobilmu. Kata splendid ini bisa kita ganti dengan expensive misalkan, sehingga kalimatnya menjadi my car is as expensive as your car. Artinya, mobil saya semahal mobilmu, atau kita juga bisa terjemahkan mobil saya sama mahalnya dengan mobilmu. Contoh lain, subjek, adjektif, dan objek dari kalimat ini kita ganti. My car jadi my city, expensive jadi famous, your car jadi your city. Sehingga kalimat ini menjadi my city is as famous as your city. Kota saya seterkenal kotamu. Atau kita juga bisa terjemahkan kota saya sama terkenalnya dengan kotamu. Bagaimana dengan kalimat ini? My city kita ganti dengan I, famous kita ganti dengan tall, your city kita ganti dengan pronoun you. Karena di sini ada subjek I, maka verb-nya harus kita sesuaikan dengan si subjek. Maka verb yang pas adalah to be am. Sehingga kalimat ini menjadi I am as tall as you. Saya setinggi kamu. Atau kita juga bisa terjemahkan saya sama tingginya dengan kamu. Gimana? Mudah kan? Dear smart learners, semoga penjelasan ini bisa dipahami dengan mudah dan bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata saya ucapkan much obliged.